Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 3 resep menu dari daging sapi. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Atau bisa juga kalian jadikan ide untuk menu lebaran nanti. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Sekarang ini aku akan iris. Di sini aku gunakan satu buah kentang. Untuk kentangnya di sini aku gunakan yang ukurannya agak besar. Jadi gunakan satu aja udah cukup. Tapi kalau kalian mau gunakan kentang yang ukuran kecil, mungkin butuh 2 atau 3 ya teman-teman. Ini udah aku kupas, lalu aku akan potong. Ini aku potongnya agak besar ya. Kira-kira ukurannya itu hampir sama dengan daging sapi. Kemudian di sini aku udah siapkan air, kemudian aku tambahkan garam. Lalu ini kentang yang udah aku potong, aku akan rendam terlebih dulu. Kenapa aku kasih air serta garam? Ini agar warna kentangnya itu tidak gelap ya teman-teman, biar warnanya itu tetap cantik. Oke lanjut, ini kentangnya aku akan potong-potong sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk daging sapinya ini aku akan potong ya teman-teman. Ini aku gunakan bagian yang ada lemaknya kayak gini, tapi kalau kalian mau yang bagian bener-bener daging juga nggak apa-apa ya, kalian sesuaikan aja. Karena aku tuh lebih suka kalau bikin gulai kayak gini tuh ada sedikit lemak dan sedikit urat kayak gini, menurutku rasanya tuh lebih enak ya teman-teman. Oke, ini ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini untuk perbumbuannya aku akan haluskan ya teman-teman. Ada cabai keriting, cabai rawit, ada kemiri, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ketumbar. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya, biar nanti itu lebih gampang pas aku haluskan. Ini aku akan blender sampai sedikit halus ya teman-teman. Kemudian ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi, biar ini enggak mubazir ya. Tadi ada sisa, aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku masukkan perbumbuannya, ada gula, garam, lada, serta bumbu kasarnya, ada daun jeruk, daun salam, ketumbar, dan serai ya teman-teman. Nanti untuk bahan-bahannya, perbumbuannya apa aja aku udah tulis di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana ya. Nah ini setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang. Jadi ciri-cirinya kalau udah matang itu nanti warnanya agak sedikit gelap ya teman-teman. Nah sekalian ini aku masukkan juga daging sapinya. Ini aku akan tumis sampai daging sapinya itu juga agak sedikit layu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan santannya. Oh ya, untuk santannya di sini aku gunakan santan instan ya teman-teman. Karena kebetulan stok santan yang fresh di rumah itu lagi kosong, jadi aku gunakan yang ada aja. Kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk seperti ini biar santannya itu tidak pecah ya. Nah setelah mendidih seperti ini, kemudian aku akan masak lagi ya sampai kuahnya itu agak sedikit menyusut ya teman-teman. Nah ini setelah sekitar 30 menitan dan kuahnya itu udah agak menyusut, aku masukkan kentangnya ya teman-teman. Karena kentangnya itu masaknya itu
cepet empuk, jadi kalian jangan masukkan di awal ya, takutnya nanti santannya tuh hancur. Dan jangan lupa sesekali kalian aduk-aduk ya teman-teman, biar tidak gosong bagian bawahnya. Ini kentangnya belum matang ya. Kemudian ini aku akan tutup lagi dan ulangi ya sampai benar-benar matang antara kentang dan daging sapinya. Nah, ini udah menyusut kayak gini. Kemudian ini tadi udah aku koreksi rasa ya, dan menurutku rasanya udah pas. Jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gulai daging sapi serta kentang pun siap untuk disajikan. Langkah pertama, ini aku akan iris-iris dulu untuk daun jeruknya. Ini aku gunakan sekitar 8 lembar ya, ini ukurannya agak lebar ya. Terus bagian tulang dari daun jeruknya ini udah aku buang, kemudian aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku akan juga iris untuk daging sapinya. Kalian bisa gunakan bagian apa aja ya, ini aku gunakan bagian ada sedikit lemaknya kayak gini. Kemudian ini aku akan potong, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga ya, kurang lebih segini aja ketebalannya. Kalau kalian nggak suka daging sapi, untuk dagingnya kalian bisa gantikan daging kambing atau mungkin daging ayam juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian ini aku akan rebus terlebih dulu untuk daging sapinya, nanti kira-kira sampai setengah matang ya. Ini aku tambahkan juga serai, lengkuas serta jahe biar aromanya tuh tidak terlalu amis. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam biar cepat empuk ya. Aduk-aduk sebentar. Ini aku tutup ya teman-teman. Nah, kalau udah berbusa kayak gini, aku akan buang bagian ininya ya. Ini harus dibuang biar aroma baunya tuh tidak begitu menyengat. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya kalau udah berbusa kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman, udah agak lumayan. Kemudian ini masih aku masak lagi ya, kira-kira 15 menitan lagi ya teman-teman. Kemudian ini aku tutup, terus aku masak dengan menggunakan api agak sedang, jangan terlalu kecil juga. Nah, ini airnya udah menyusut seperti ini, kemudian matikan api. Nah, nanti aku pengennya sambalnya itu agak sedikit kasar gitu, nggak terlalu halus. Tapi buat kalian yang mau sambalnya tuh halus, kalian bisa gunakan blender ya teman-teman. Ini aku chop kasar aja, kira-kira 1 menitan, jangan terlalu lama ya. Ini tuh penampilannya nanti sekilas mirip dengan cili padi itu ya teman-teman, tapi bedanya ini ada daun jeruknya. Oke, kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini belum aku tambahkan minyak ya teman-teman. Ini aku keluarin dulu airnya karena tadi aku tambahkan tomat, jadi tomat itu mengandung air. Kalau udah agak airnya berkurang, ini aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Ini minyaknya aku kasih sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti daging sapinya itu masih mengeluarkan minyak ya, karena tadi agak ada lemaknya gitu. Kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu bubuk, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Kemudian aku masukkan daun jeruknya.
Lanjut aku masukkan juga daging sapinya, karena tadi aku masaknya belum begitu matang, jadi harus dimasukkan di awal ya. Kalau udah aduk-aduk, ini nggak aku tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Nah ini udah hampir matang, kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis biar tidak terlalu pedas ya. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Oh ya, tadi juga udah aku tambahkan gula ya teman-teman, maaf tadi videonya ke skip. Ini daging sapinya udah matang, ini sambalnya juga udah matang, aroma dari daun jeruknya itu kerasa banget teman-teman. Kalau udah seperti ini, tinggal matikan api aja ya, jangan masak terlalu lama. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, sambal daging sapi daun jeruk pun siap untuk disajikan. Ini aromanya tuh bikin lapar banget ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kalian wajib siapkan nasi hangat ya teman-teman, dan waktunya untuk icip-icip. Ini bisa kalian jadikan stok ya, jadi kalau sewaktu-waktu kalian pengen makan tinggal dipanasi aja. Di sini aku udah siapkan daging sapi. Untuk daging sapinya ini aku akan potong agak pendek kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu tebal biar nanti itu masaknya nggak terlalu lama. Kalau kalian nggak suka daging sapi, untuk dagingnya bisa digantikan menggunakan bebek atau ayam juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah ini untuk daging sapinya aku akan rebus sebentar ya teman-teman, biar lemak-lemaknya itu hilang dan mengurangi amis ya. Nah kalau udah seperti ini aku akan tiriskan, dan lanjut ini untuk bumbunya aku akan haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ada cabai rawit serta cabai keriting. Ini aku akan chopper ya teman-teman, ini akan chopper kasar aja, tapi kalau kalian mau di blender juga nggak apa-apa ya, tapi aku tuh lebih suka kalau bikin rica-rica bumbunya itu agak sedikit kasar gitu. Lanjut ini aku siapkan minyak, kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku chopper tadi. Ini aku tumis sampai sedikit layu aja ya. Kemudian aku masukkan ada daun jeruk, serai serta lengkuas. Kemudian aku masukkan garam, gula, kemudian ada kaldu jamur. Aku gunakan gula merah ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan lada bubuk, aduk-aduk. Kemudian masukkan daging sapi yang udah direbus tadi. Kemudian aduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap. Lanjut ini aku akan tambahkan kecap manis. Ini kira-kira 1 sendok makan, kemudian saus tiram juga 1 sendok makan ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja. Untuk rica-rica kali ini aku bikinnya versi yang pedas ya, jadi kalau kalian mau yang nggak pedas tinggal dikurangin aja untuk cabenya. Nah ini karena daging sapinya tadi itu belum matang sempurna, jadi biar cepat matang ini aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman, karena banyak sedikit daging itu mempengaruhi ya. Nah ini aku tambahkan sekitar setengah gelas ya, aku nggak hitung berapa mili.
Ini aku ilmu kira-kira aja ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal diungkep aja, tunggu sampai kuahnya menyusut dan daging sapinya itu benar-benar empuk ya. Jangan lupa ditutup dan sesekali kalian koreksi apakah udah empuk atau belum, dan jangan lupa juga dicicipi ya teman-teman. Dan ini tuh udah menyusut airnya tadi. Barusan udah aku icip-icip dan rasanya tuh masih kurang asin ya, jadi ini aku tambahkan sedikit garam dan aduk-aduk lagi ya teman-teman. Ini hasilnya kayak gini. Untuk sambalnya itu medok banget. Dan untuk terakhir tinggal kalian tambahkan aja daun kemangi. Buat kalian yang nggak suka daun kemangi, untuk daun kemanginya bisa di skip ya teman-teman. Tapi aku tuh lebih suka kalau bikin rica-rica kayak gini tuh dikasih daun kemangi ya teman-teman. Tapi setiap orang itu punya selera yang berbeda, jadi kita nggak bisa menyamakannya ya. Nah, ini aku masak sampai kemanginya itu sedikit layu. Kalau udah tinggal kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini udah aku siapkan piring, kemudian tinggal ditaruh di sini ya teman-teman. Ini aromanya itu kemangi tajam banget. Ini tuh enak banget kalau dimakan dengan nasi hangat, apalagi pas dalam kondisi masih panas kayak gini ya teman-teman.